Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumna Habibah Nurasana dengan NIM 12123098. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat lemari seperti ini. Lemari plus meja riasnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Oke, pertama kita pilih yang arsitektur, yang satuannya cm ya. Kita klik. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini tampilan awalnya ya, yang masih kosong. Nah, di sini ada patokannya. Sini ada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dan sumbu Z itu ke atas yang warna biru, Y-nya itu ke belakang, X-nya itu ke samping yang warna merah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita langsung saja kita bikin, kita pilih rectangle ya, rectangle. Kita klik di area sini, kemudian kita lepas, kemudian kita tarik. Nah, tarik saja, terus kita masukkan angka 300,50, kemudian enter. Nah, dia akan secara otomatis membentuk sesuai ukurannya. Nah, kemudian kita push ke atas ya, menggunakan yang ini ya, push atau pull ke atas. Kemudian kita masukkan angka 250, enter. Kemudian kita ingin di sini ada lemari, kemudian lemari untuk pakaian, kemudian di sininya ada meja rias, terus bagian ujungnya ada rak untuk hiasan. Nah, kita menggunakan tab measure tool sebagai garis acuan atau garis patokan ya. Tuh, kayak gini. Kita klik di sini, kemudian kita tarik ke sini. Hingga jika garisnya itu warna merah, itu menandakan lurus ke sumbu Y ya, ke sumbu X. Nah, seperti ini. Kita masukkan angka 190 dan enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk meja riasnya kita kasih patokan 70, enter. Nah, seperti ini. Kemudian di atasnya kita kasih patokan 50. Nah, seperti ini ya. Kita pakai rectangle saja dulu. Nah, kita rectangle sebelah sini. Ini juga. Kemudian yang ininya juga. Seperti ini. Dan kita hapus saja dulu. Nah, jadi seperti ini ya. Ini untuk lemari pakaian, ini untuk meja rias, dan ini untuk lemari rak hiasnya. Ya, ininya kita pakai lens dulu, ini sebagai patokan. Nah, kita bikin meja riasnya dulu. Nah, kita menggunakan offset ya. Kita menggunakan offset, kita klik. Nah, jika ada titik-titik biru seperti ini, menandakan bahwa dia terseleksi di area sini. Jika kita arahkan ke sini, itu dia terseleksi di arah sininya. Nah, kita klik yang bagian ini, klik tuh. Kita tarik ke dalam, kemudian kita masukkan angka 5. Enter. Nah, seperti itu. Kemudian kita push ke dalam. Push ke dalam selebar 48. Enter. Nah, dia bolong seperti ini. Kemudian kita ingin pintunya itu geser-geser. Nah, kita kasih jalur di sini ya. Nah, kita kasih jalur pakai tab measure tool. Kita klik sini, kita tarik ke sini. Kita masukkan angka 1. Nah, lebar pintunya itu 2 cm saja. Jadi kita tarik lagi ke sini itu 2 ya. Nah, ini 1. Kemudian tarik lagi 2. Nah, jadi seperti ini ya. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 2. Seperti itu. Kemudian
yang atasnya juga kita kasih, ini satu dulu, kemudian dua, satu, dua. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita pakai rectangle. Dan dari ujung sini sampai ada tandanya silang, itu menandakan titiknya pas ya. Titiknya pas ujung garis bantu. Nah, kita sampai tanda silang lagi. Kemudian kita yang sebelahnya juga sama. Nah, kita lakukan hal yang sama. Nah, untuk yang sampingnya kita bisa dari sini, kemudian kita pilih ini, kita orbitkan supaya mudah. Kita arahkan sini. Yang satunya juga. Nah, seperti ini. Setiap sekelilingnya juga ya. Nah, jikalau ini menutup, kita klik saja, klik ininya, kemudian kita delete. Klik lagi, kita delete. Nah, dia akan lubang lagi. Tidak apa-apa. Tuh, seperti ini. Kemudian yang satunya juga. Dia akan menutup ya. Nah, kita lakukan hal yang sama. Klik kemudian delete. Nah, seperti ini. Nah, untuk ini kan ada buat serekannya, kita push. Yang ini kita push ke bawah 2 cm. Ini juga sama, push ke bawah 2 cm. Sama ya. Yang lainnya juga kita push ke belakang 2 cm. Ini juga masukkan angka 2 kemudian enter. Nah, jadi seperti ini ya, ada jalan untuk pintunya. Seperti itu. Nah, kemudian kita hapus saja garis bantunya. Karena udah selesai. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin lemarinya tuh ada sekat-sekatnya. Nah, kita bikin sekat lemarinya. Kita ke midpoint kan yang garis tengah. Seperti ini. Dan yang sebelah sini juga kita bagi dua. Sebentar. Kita ininya 40. Nah, ini terus ke bawahnya 2 cm. Ke atas dulu. Kita rectangle sampai ada tanda silang seperti ini. Kemudian kita push ininya ke pas ini ya. Ini yang kedua. Ini. Kemudian kita buat ininya terpisah. Menggunakan lens saja dulu. Tunggu. Menggunakan ini 2 cm. Kita rectangle dari sini ke ujung atas. Nah, seperti ini. Kemudian kita push yang ini mengikuti
Kita samakan dengan yang ini ya, sampai ada tandanya on egg atau offset seperti itu. Nah, kita tarik supaya ininya sama tuh, ini sama. Nah, kemudian kita bagi dua ke sampai midpoint seperti ini, ada tanda biru seperti ini. Nah, kemudian kita geser ke arah kanan, masukkan angka 2. Kemudian hal yang sama kita tekan rectangle, dan kemudian kita push mengikuti sini tuh, offset limited. Nah, itu artinya dia garisnya mengikuti ini ya, tuh ngepushnya pas sama ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin di sini lebih banyak, di sini tambah satu lagi. Bisa ya. Caranya sama. Kita mungkin di sini kasih jarak 30. Set. Kemudian ke atasnya 2. Terus 30 lagi. Kemudian 2. 30 lagi. Kemudian 2. Satu lagi. 25 saja, 25. Kemudian ke atasnya 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang kita rectangle, yang di rectangle bagian ini yang kedua. Kemudian kalau yang sebelah sini ini semuanya. Oke, semuanya. Sebelah sini hanya bawahnya saja, seperti ini. Kemudian kita hapus garis bantunya supaya tidak membingungkan. Yang kita push ininya mengikuti ini dinding yang di sampingnya nih. Jadi seperti ini. Ini untuk lemari baju. Nah, kemudian kita buat yang di sininya tuh, lemari atasnya kita pilih set, kemudian kita masukkan angka 2, enter seperti ini. Kemudian kita push ke belakang, masukkan angka 48. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ingin disekat jadi 2. Nah, caranya sama seperti membuat sekat pada lemarinya itu. Nah, hanya membedakan ini dari tengah, ini kan garis tengah. Jadi kita dari ke samping kanan 1 cm, nah ke samping kirinya juga 1 cm. Gitu. Terus kita rectangnya dari yang ujung sini ke ujung sini ya. Seperti itu. Kemudian kita hapus garis bantunya, kita push sini, disamakan dengan garis ini ya. Seperti ini. Ini kerangka lemarinya udah jadi. Kemudian kita buat di sini untuk meja riasnya ya. Kita offset, kita masukkan angka 2 ini. Kemudian kita oh ya, di sini kan mejanya itu
dia tingginya 75 ya, jadi kita pakai garis bantu, masukkan angka 75, enter. Nah, seperti ini. Kemudian ke bawahnya itu 15, seperti ini. Kemudian kita rectangle bagian ini ke sini, ini. Nah, yang ininya kita sambungkan garisnya sini. Nah, terus ininya kita hapus garis yang di tengahnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita push ke belakang sampai on face seperti ini, dia akan bolong ya. Tuh. Dia jadinya bolong seperti ini. Nah, kemudian kita offset bagian ininya. Untuk lacinya kita offset 2. Nah, seperti ini. Kita garisnya luruskan sini. Ini juga. Kita hapus ini. Ini kita push ke belakang 48. Nah, dia bolong seperti ini ya. Nah, yang ini juga kita ratakan yang ini. Peskan, kita hapus garis ini ya. Kemudian kita push yang ini 48. Nah, enter seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ingin ada raknya gitu, rak untuk buku-buku dan hiasan lainnya. Kita bisa lakukan hal yang sama. Kita pakai offset 2. Nah, untuk bagian ini kita lens ke ujung ini juga. Kemudian yang ini kita hapus supaya sama. Ininya 25 deh, 25, ininya 30. Ini kemudian sekali lagi ditarik ke atas 2, ini juga 2. Nah, seperti ini. Kemudian kita rectangle sini. Nah, untuk yang bagian bawah kita bagi jadi 2, ambil garis bantu, kita midpoint tengah seperti ini, ke sampingnya 1, ke samping kirinya juga 1. Kita rectangle, kemudian kita hapus saja garis bantunya supaya tidak bingung. Nah, kita hapus ini ya, yang garis yang tidak perlunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita push yang ininya ke arah luar itu 20 cm saja. Nah, jadi rak seperti ini ya. Oke, ini garis bantunya dihapus. Nah, jadi rak seperti ini ya. Ini bisa untuk tempat buku atau makeup taruh di sini. Nah, kemudian di sini kita ingin untuk laci kecil dan rak ya. Nah, kita bisa pakai ini. Kemudian ini ke atasnya 5. Nah, ke sampingnya ini 2 ya. Kemudian kita pakai rectangle dari ujung
sini ke ujung sini, dan dari ujung ini, dari ujung yang ini ke arah ini. Terus ini di line saja. Kita hapus garis bantunya. Seperti ini ya. Oh, ininya 2 ya. Kesini 2. Kita hapus garis bantunya, kemudian kita hapus ini. Yang tidak perlunya kita hapus. Kemudian yang bawah ini kita push sampai dia on face, sampai dia bolong ini kaki lacinya. Nah, sampai offset finish, terus klik, dia hilang ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita ininya garis bantu 2, kita len. Nah, ini kita hapus ininya. Nah, seperti ini. Kemudian ininya kita push ke dalam 48, enter. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita ingin ada skat-skat lacinya. Tuh. Kan ini ukurannya kita pakai dimensi. Ukurannya itu 66 ya, berarti 20 sentian nih jaraknya. 20 sentian. Kita bagi 3 saja. 20, enter. Kemudian 2, enter. Sama ya. 20, enter. 2, enter. Nah, ini ada 3, 1, 2, 3. 3, ini ya 3 laci. Seperti ini. Kemudian ini kita ingin ininya tuh agak ke dalam, jadi 48 dikurangi 2, jadi kita fullnya 46 saja. Nah, ini juga sama, kita samakan dengan ini 46. Tuh dia segini ya, ini untuk pembukanya. Oh, yang bagian ini juga kita pakai lens. Nah, kita push ke dalamnya, kita samakan dengan ini. Ini ada garis yang tidak perlu, kita hapus saja supaya rapi. Ini garis batunya kita hapus. Nah, ini kerangkanya. Nah, kemudian kita bikin di sini kerangka untuk raknya ya, rak hiasnya. Kita ini pakai garis bantu 2, kemudian kita lens saja. Nah, ini dan sebelah sini juga sebagai patokan. Kita ambil dari sini ke bawah, kita samakan di sini sampai on point seperti ini. Sini ke sini ada. Kemudian kita rectangle. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita push ke bawah 2. Ini juga, ini tidak perlu, bisa ngikutin dari sini. Kalau garisnya warna hijau berarti dia lurus ya. Tuh, lurus. Kemudian kita push yang ini, push ke sini 48. Ke dalam 48. Seperti ini. Yang bagian ini juga sama. Kita hapus dulu garis ini ya. Garis bantunya kita buat garis bantu baru, kita samakan seperti ini. Kemudian kita pilih lens dari ujung sini ke ujung sini dulu. Nah, untuk ininya kan dia panjangnya 75 ya. 75. Masukkan sini. Berarti dia ininya sampai sini saja. Ininya dihapus. Ini juga di lens.
seperti ini. Kemudian kita push ini ya ke kedua seperti ini. Sampai garis ini nih. Seperti ini. Kita ingin ini juga dibagi. Kita bagi, kita harus tahu dulu ukurannya berapa. Dia 125 ya. Kita bagi 3 saja, berarti ininya 40 satu ini. Oke. 40. Kemudian 2. 40 lagi. Kemudian 2. Seperti ini. Kita rectangle bagian ujung-ujungnya ini. Nah, kemudian kita push ke dalam, push keluar nih, ikutin ini aja sampai midpoint atau on edge. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita ingin ininya tuh tidak lancip seperti ini ya, kita ingin ininya tumpul atau setengah bundar seperti ini. Nah, kita bisa di sini menggunakan arts. Nah, kita klik arts, kemudian kita pilih di midpoint, kemudian arahkan di sini, kita klik 2 kali. Nah, seperti ini. Nah, lakukan hal yang sama di ini ya. Oh, tunggu, supaya dia lebih bagus, kita pilih, kita bikin garis bantu dulu ke arah ininya tuh 40 ya. Seperti ini. Nah, ini artsnya tuh dari sebelah sini dulu, kemudian ke midpoint, seperti ini, klik 2 kali. Nih, hal ini juga sama, klik, terus kita arahkan dulu biar nggak pusing, terus ke tengah sini, klik 2 kali, sama ya, klik. Nah, terus arahkan sini ke midpoint, klik 2 kali. Sini, terus midpoint, klik 2 kali. Nah, kalau udah semua, kita push ya, kita push atau pull ke bawah sampai dia offset seperti ini biar hilang. Nah, jadinya dia tuh setengah lingkaran seperti ini. Oke, lakukan ke semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini kerangkanya sudah jadi teman-teman, tinggal bikin pintu lemarinya dan bikin tutup lacinya. Nah, kalau udah, supaya tidak bercampur garisnya, kita klik 3 kali, kemudian kita klik kanan, make group. Kita make group seperti ini. Oke, kemudian kita buat pintunya ya teman-teman. Nah, kita ambil garis ini dari sini ke arah ini 5 cm sebagai patokannya, 5 cm. Nah, kemudian kita rectangle dari ujung sini ke ujung yang dalam di sini. Pastikan titiknya tepat ya, supaya ukuran pintunya itu pas. Oke, nih sampai ujung sini yang kedua nih. Nah, dia seperti ini tuh. Nah, kemudian kita, ini garis bantunya kita hapus dulu, delete saja. Kemudian yang ini kita hide terlebih dahulu supaya kita mudah untuk mengeditnya. Nah, ini kita pull keluar 2 cm seperti ini. Nah, kemudian kita ingin di sini tuh ada kacanya ya. Nah, jadi kita offset dulu ke dalam 5 cm. 5 cm seperti ini. 5 cm seperti ini. Kemudian kita ingin ada kacanya di tengahnya. Kita pakai garis bantu midpoint tengah. Ini 10. Kita di bawahnya juga 10. Nah, ini 20 ya. Kemudian kita pilih rectangle, klik sini seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama di sebelah sini ya. Ini hapus dulu. Kita lakukan offset 5. Kemudian midpoint sini, terus ke atas 10.
ke bawah 10. Kemudian kita rectangle. Nah, seperti ini. Kita hapus ini ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang garis ini kita hapus saja karena tidak diperlukan. Ini hanya sebagai patokan saja. Yang ini juga. Kemudian yang ini kita push ke dalam 0,5. Enter. Kemudian yang ininya kita push ke dalamnya 1,2. Jadi tebal kacanya hanya 3 mili ya. 3 mm. Seperti ini. Nah, kemudian yang ini kita kasih warna nih. Kasih warna, dia ini pen kaca kan. Jadi kita pakainya gelasnya yang transparan, pakai ini saja. Oke, satunya juga. Nah, jadi dia transparan teman-teman. Nah, kemudian kita ini untuk kirikannya kita pakai garis bantu di sini. Terus sini 5. Terus kesininya tuh 4 saja. 4, terus ke atasnya itu 10. Nah, seperti ini. Kemudian kita rectangle. Nah, seperti ini. Kemudian kita push ke dalam itu 1,5. Nah, seperti ini. Ini untuk kirikannya ya. Nah, untuk kita buat kirikannya kita select yang ini sambil tambahkan shift. Ini, nah terus kita move. Supaya mengcopy kita klik enter. Nah, dia akan mengcopy seperti ini. Kita geser ke sini. Ini garisnya seperti ini ya. Kita double garisnya pakai rectangle. Nah, seperti ini. Kemudian kita offsetnya 0,5 saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita push bagian ini ke bagian ini keluar, yang ini ke sini. Nah, pushnya itu 1 saja, 1. Nah, kemudian di sininya kita pakai arch ya, untuk ya, pakai arch seperti ini. Terus kira-kira seperti ini, klik 2 kali. Nah, dia seperti ini ya. Nah, kemudian kita push yang ini ya ke arah sini sampai on face atau endpoint. Nah, dia kira-kira seperti ini. Nah, ini untuk tangannya seperti itu. Nah, untuk kerekannya ini kita make group dulu, klik 3 kali, terus klik kanan make group. Nah, kita kasih warna, colornya itu warna abu-abu deh, yang cakep. Nah, warna ini, kemudian ini garis bantunya kita hapus dulu. Nah, yang pintunya juga kita klik 3 kali, kemudian kita make group, kita kasih warnanya tuh ini karena dari kayu, kita pakai tekstur kayu. Kemudian warnanya kita sesuaikan. Nah, warna abu-abu nih, cakep. Kita sesuai selera ya, warnanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Seperti ini. Nah, kemudian ini kerekannya kita move, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Ini kita pengen lebih gelap, lemarinya pengen lebih gelap sedikit, seperti ini. Nah, untuk melihatnya sudah pas atau belum, kita
pilih file, pilih edit, menu edit di atas ini, kemudian kita unhide, terus kita pilih all. Nah, seperti ini. Nah, ini belum dikasih warna, kita kasih warna dulu. Warnanya sama tutup pintunya. Nah, ini. Cuman kita ingin lebih terang deh, sedikit. Nah, seperti ini. Nah. Oke. Kemudian untuk pintu yang satunya, kita tidak perlu membuat ulang. Kita hanya seleksi ini saja. Ya, kita gabungkan engsel ininya dengan pintunya dengan menembakkan shift, kemudian kita klik kanan, kita make group. Nah, dia akan jadi satu ya. Kita klik move. Nah, dari ujung sini, dari titik ujung sini, nah, kita klik enter. Nah, dia akan mengcopy. Kemudian ke ujung ini garis yang keduanya. Nah, seperti ini. Nah, ini arahnya masih sama. Nah, kita mirrorkan saja pakai flip. Nah, ini mirrornya sesuai, bisa disesuaikan ya. Nah, kita pakai titik yang merah nih karena arahnya kan ingin ke sana mirrornya. Klik yang merah, nah dia akan mirror seperti ini. Nah, mudah kan? Tutupnya sudah. Kemudian kita buat tutup di sininya. Untuk tutup di sininya kita pakai ini rectangle, terus dari ujung sini ke ujung satunya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi dua untuk pembukanya. Nah, kita midpointkan di tengah, kemudian pilih ini. Nah, ini. Kita hapus dulu yang garis bantunya. Nah, kemudian ini kita hide terlebih dahulu supaya mudah. Nah, kemudian kita yang garis ininya kita hapus, kita delete ya. Karena kita editnya satu saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita push ke depan 2 cm, push ke belakang ya. Berarti kita ambilnya dari belakang. Nah, kita muter dari belakang, kemudian kita push. Ini masuk push 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, kita buat engselnya sama saja seperti ini. Nah, bisa kita sini pakai garis bantu. Di sininya kita 5. Kemudian di sini kita midpointkan di tengah. Kemudian ke atasnya 5. Kemudian tarik ke bawahnya itu 5. Nah, di sini lebarnya 4. Nah, seperti ini. Kemudian kita rectangle. Nah, kemudian kita push ke dalam 1.5. Enter seperti ini. Nah, kemudian kita hapus dulu. Nah, kita klik 2 kali, kita make group, kemudian kasih warna. Nah, untuk engselnya kita copy saja dari sini. Kita copy. Nah, ini kan sudah banyak satu. Nah, kita klik 3 kali supaya kita masuk ke edit groupnya. Nah, kita masuk ke edit groupnya, kita klik yang engselnya, kita ketik CTRC. Nah, kemudian kita klik sembarang. Nah, dia akan kembali ke halaman awalnya. Kemudian kita arahkan ke sini, kita CTRP. Nah, sini sudah tercopy, kita tinggal pasang saja di sini. Nah, seperti ini. Udah kan? Nah, seperti ini. Nah, jadi tutupnya. Nah, kita pilih edit, kita unhide. Seperti ini. Nah, untuk sampingnya, lakukan hal yang sama seperti ini. Kita copy. Kita make group dulu ini, satukan jadi satu. Nah, kita copy, tinggal move aja move. Kemudian kita pasang ke titik ini. Sambil ditarik, sambil ketik enter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang ininya kita mirrorkan ke yang titik merah ini. Nah, seperti ini. Nah, yang untuk satunya kita tinggal copy saja, tinggal move saja. Seperti ini. Move, kemudian ketik CTR. Nah, dia akan otomatis mengcopy. Nah, seperti ini. Ini tutupnya sudah jadi. Nah, kita bikin tutup lacinya. Nah, bikin tutup lacinya mudah ya.
kita pilih ya, untuk bagian ininya kita klik, kita agak dimundurkan, kita klik 3 kali supaya kita bisa mengedit bagian yang sudah di grup ini seperti ini. Kemudian kita turunkan 2 ke belakang, kan 2 cm seperti ini. Nah, untuk ini ya, kita pakai garis bantu dari atas ini. Oh ya, kita keluar dulu dari make groupnya dengan klik sembarang saja. Kita menggunakan garis bantu ke arah sana sampai ini tandanya warna hijau ya, bukan, kalau biru berarti dia ke atas, kalau misalkan hijau dia ke samping. Ini 2 saja, 2. Kemudian rectangle ini, kemudian ke ujung ini seperti ini. Kemudian kita push, kita samakan dengan yang samping ini. Nah, kemudian kita hide yang ini ya, untuk memudahkan kita mengedit seperti ini. Kita hapus garis bantunya, kita offset yang bagian ini, offset ke dalam 2 ini, kemudian kita push ke dalam itu 48. Nah, seperti ini. Kita offset lagi bagian ininya 2, kemudian kita push bagian tengahnya. Nah, kita harus tahu dulu ini ukurannya berapa, pakai dimension. Nah, ini 9, berarti kita pushnya hanya 7 cm saja, pushnya 7. Nah, seperti ini. Nah, supaya jika kerekannya bukannya seperti ini itu kurang pas, jadi kita bikin kerekannya di bawah sini. Jadi kita pakai rectangle dulu, kemudian pilih di sini. Nah, kemudian kita pakai arcs. Nah, kemudian ini kita ke bawahkan seperti ini. Nah, dikira-kira saja, tidak apa-apa. Kemudian kita arch lagi bagian ini, titik ini ke arah sini seperti ini. Kemudian kita push bagian ini sampai dia offset seperti ini, berarti dia bolong ya. Terus bagian ini juga yang kecil ininya pushkan sampai dia offset. Nah, dia bolong seperti ini ya. Nah, jadi kita kerekannya itu di bawah supaya estetik seperti ini. Oke, kita make group, kita warnain. Oke, kita unhide lemarinya. Nah, dia jadi seperti ini. Dia dibukanya dari bawah nanti bisa. Kemudian kita bikin tutup lacinya di sini. Caranya sama seperti tadi. Kita ini 2, kemudian rectangle ke ujung sini. Ini. Kemudian kita push ke luar, ikutin garis ini aja, ikutin sampingnya. Kita hapus garis bantunya. Nah, untuk yang ini itu kita ini kerekannya seperti ini ya, jadi bisa pakai garis bantu sini ke midpoint tengah, kemudian ini juga ke midpoint tengah seperti ini. Kemudian ke atasnya itu dia 2, ke bawahnya itu 2, ke bawahnya itu 2. Nah, seperti ini. Kemudian ke sampingnya itu 5, sampingnya lagi 5 seperti ini. Kita rectangle seperti ini. Nah, terus kita push ke dalam 1,5. Nah,
ini. Kemudian kita hapus garis bantunya, kemudian kita kasih kerekannya CTRP, kemudian kita aturinnya, kita balik nih. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk dalamnya kita hide, caranya kurang lebih sama seperti tadi, pakai offset 2, kemudian kita push ke sini, tuh sama seperti ini, kita offset dalam 2. Kemudian untuk tahunnya kita pakai dimension terlebih dahulu, dimension ini 20 ya, jadi kita push ke bawahnya hanya 18. Nah, seperti ini. Kita klik 3 kali, kita make group. Nah, kita satukan dengan NCL-nya, kita tambahkan shift, klik, kita make group lagi. Seperti ini. Kemudian kasih warna seperti ini. Kita unhide lemarinya, nah seperti ini. Nah, untuk yang 2 ininya tinggal kita copy saja. Kita move, kemudian kita klik enter ini. Karena ini ukurannya sedikit berbeda, kita pakai scale, pilih yang ini. Nah, kita samakan garisnya dengan garis ini seperti itu. Kemudian kita move lagi, klik CTR, nah dia akan mengcopy otomatis. Kalau yang ini sudah pas, ini lacinya sudah jadi. Nah, ini lemarinya sudah jadi ya teman-teman. Nah, tinggal kita kasih isinya saja. Nah, untuk hiasannya seperti pot, buku, nah ini saya sudah menyiapkan di link drive ya, bisa teman-teman mendownloadnya. Nah, untuk memasukkannya itu mudah ya, kita tinggal buka ininya, filenya, kita menuju ke filenya. Nah, kita drag saja ke AutoCAD kitanya, kita drag. Nah, kita tunggu. Nah ini objeknya sudah muncul. Nah, kita tinggal arahkan ya. Nah, ini karena masih menyatu, kita bisa export terlebih dahulu. Kita klik kanan, kemudian kita pilih export. Nah, dia akan terpisah ya jadinya. Nah, ini kita delete saja. Dan yang diperlukan hanya ini. Nah, kemudian kita move, cari titik untuk diletakkannya. Saya menggunakan titik ini. Kita menggunakan titik ini. Ya, tinggal letakkan saja. Letakkan seperti ini. Nah, dia sudah terletakkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Nah, jikalau kita ingin tahu ini dibukanya jadi seperti apa, nah kita select semuanya. Nah, kemudian kita move ke samping, kita klik CTR ke samping. Nah, kita buat dua versinya ya, versi ditutup dan versi dibukanya.
Nah, kita coba buka yang ini. Kita geser bagian ini ke samping. Untuk gesernya itu mengikuti garis merah ini, berarti dia lurus ya geser. Kita geser saja sini. Nah. Dan untuk yang ini kita menggunakan rotate. Untuk pintu yang buka-buka seperti ini, kita menggunakan rotate. Kita pilih dulu objeknya. Dan kita rotate dari ujung sini dulu, dari ujung sini ke ujung ini. Nah, ini buka seperti ini. Nah, ini sudah selesai ya. Ini nampak ini yang ditutup dan ini yang dibukanya itu seperti ini. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga apa yang telah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.